Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan semua? Semoga rekan-rekan semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezeki, dan dimudahkan segala urusan. Oke, kali ini saya kedatangan dua buah batu asa alam atau natural whetstone. Yang satu dari Blora, yang satu dari Bogor. Ya, saya tertarik dengan batu ini karena kan batu ini cukup viral. Kemarin katanya sampai diekspor ke Amerika ya. Di YouTube juga sudah banyak reviewnya. Saya tertarik untuk ngambil satu. Datang dalam keadaan menurut saya belum rata, jadi belum berani saya gunakan untuk mengasah sebelum saya ratakan atau saya lapping. Bagian sini masih terlihat ya, kalau diukur pakai penggaris seperti ini dia belum rata, jadi perlu diratakan. Nanti bisa dilihat di zoom. Karena ini karakternya batu asah alam yang sluri atau berlumpur, jadi mungkin bisa dibilang secara kekerasan berbeda dengan batu alam yang lain. Seperti batu alam dari Blora ini dia sangat keras sekali, jadi untuk lapping nanti akan dimulai dari grit yang kasar dulu. Sebelumnya saya akan ukur dulu ini tingkat presisinya seperti apa dan seberapa kebutuhan lapping yang harus saya lakukan agar batu ini bisa rata. Ini kira-kira seperti ini. Kita akan mengikuti garis ini. Oke, saya akan spill alat yang akan saya pakai. Di sini saya pakai Grindra cordless atau yang tanpa kabel karena memudahkan manuver saya dalam melapping tanpa harus terganggu dengan kabel. Itu yang pertama. Yang kedua, secara fungsi dia juga kita bisa memainkan kecepatan lewat triggernya. Pegangannya juga ramping, enak, cukup pegang. Nah, yang utama di sini dia punya variabel speed. Variabel speed ini sangat membantu saya dalam proses lapping karena kecepatan yang akan saya gunakan itu tergantung kekerasan batunya. Kalau batu-batu dengan karakter lembut seperti ini, saya biasanya hanya memakai speed 1 yang tidak terlalu kencang. Kalau yang seperti ini saya bisa memulai dari speed 3 untuk memapas di awal. Kemudian karena ini sudah halus, saya hanya akan memakai diamond pad yang grit 200. Pada saat memasang pastikan presisi ya. Jadi dia padnya itu benar-benar berada di tengah sehingga kita lebih bisa maksimal untuk meratakan. Jangan lupa safety masker karena debunya ini cukup lumayan biasanya kalau kita gunakan pada saat proses lapping. Yang kedua, kacamata melindungi dari debu. Oke, kita akan coba ratakan. Kita akan mulai. Pastikan. Oke, pakai speed 1 dulu. Kita akan ikuti garis yang sudah saya buat. Ya, ada yang menarik di sini ketika saya lakukan proses ya. Kerasa sekali cekungannya. Kenapa? Ketika gerinda ini saya geser ke bagian yang lebih tinggi, tidak rata, gerinda akan terasa berlari. Dia menggigit dan dia akan mengikuti arah putaran. Ya. Pentingnya memakai gerinda yang punya variabel speed di situ. Safety. Kalau gerinda-gerinda kabel biasa itu kan tidak ada fitur variabel speednya ya. Itu
agak riskan dan agak berbahaya di samping putaran RPM-nya yang sangat tinggi. Terkadang kontrol kita agak terganggu dengan kabel. Debunya ya banyak sekali. Oke, sepertinya debunya kurang kondusif. Kalau ke arah kamera, saya akan coba pindahkan arah gerusannya ke sebelah sana. Ya, sebenarnya secara proses lapping ini udah jadi ya, sudah halus dan bisa. Ini juga udah rata bagian sini. Hanya ini di sini ada bekas potongan yang cukup dalam. Ya sebenarnya sih tidak masalah, cuman agak mengganggu saya ini. Mau nggak mau saya harus hilangin ini karena eh, saya tidak mau proses asah saya terganggu oleh ini nih. Bekas potongan di awal sehingga digerusannya kok agak dalam. Oke, sudah halus ya teman-teman. Sudah rata dan ini sudah pasti enak untuk nasah. Tinggal nanti saya coba, saya tes sejauh mana keabrasivitasan batu ini digunakan untuk proses asah. Paling nanti tinggal saya tambahin sedikit untuk flatteningnya dengan menggunakan diamond plate atau plat diamond yang lebih rata. Oke, ini hasilnya teman-teman. Di sini tadi yang ada cekungannya karena mungkin proses pemotongan, tapi sekarang sudah hilang. Nah, di sini ada retakan alami, ya. Ada dua di sini retakan, sebelah sini ada satu. Ini hasilnya halus ya teman-teman. Begitu sedikit teknik saya dalam melakukan lapping, ya. Banyak video-video lapping batu yang sudah ada di YouTube, namun semua punya metode masing-masing. Metode saya adalah saya melihat kekerasan batu, yang kedua adalah alat yang digunakan yang membantu dan tidak membahayakan kita karena dia punya variable speed, secara manuver juga gampang. Terus kemudian diamond pad yang saya pakai. Oke, begitu teman-teman untuk tutorial hari ini, semoga membantu. Terima kasih sudah
menyaksikan. Kalau ada pertanyaan kita bahas di kolom komentar. Tinggal nanti kita review batu ini untuk proses asah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.